Perkenalkan, saya Hasmasari dengan NIM 2530118 akan menjelaskan tentang pengembangan diri dan strategi membangun pribadi produktif. Karakter fundamental kebiasaan produktif. Secara konsep, produktif bisa dimaknai dengan dua pendekatan, yaitu secara kualitas atau jumlah, dan juga bisa dari sisi kualitas atau mutu. Secara kualitas, produktif dapat dimaknai dengan formula berikut, yaitu output keluaran dan input masukan. Seseorang yang produktif maksudnya dia mampu menghasilkan lebih banyak output dan input yang sama atau dengan output yang sama namun menggunakan input yang lebih sedikit. Pentingnya menjadi produktif. Produktif dalam hidup kita karena dua alasan. Yang pertama, karena hidup kita saat ini banyak sekali gangguannya. Dan kedua, karena kita menginginkan kebahagiaan lewat kerja yang lebih bermakna. Indeks kebahagiaan ini diukur dengan tingkat pendapatan per kapita, dukungan sosial, kesehatan, kebebasan rasa saling percaya, berbuat kebaikan, dan persepsi korupsi. Sementara negara-negara yang tertinggi indeks kebahagiaannya diraih oleh negara-negara Skandinavia seperti Finlandia, Denmark, dan Swiss. Produktif dapat diraih dengan mengoptimalkan waktu untuk fokus hal-hal yang memberikan kepuasan dalam diri dan memberikan manfaat bagi orang lain. Selanjutnya, bertanggung jawab. Pribadi yang bertanggung jawab bisa terlihat dalam beberapa aspek, yang diantaranya yang pertama, memilih dalam setiap keputusan, kedua, mengambil tindakan proaktif, ketiga, menerima konsekuensi dari setiap pilihan, yang keempat, melakukan tindakan di lingkungan pengaruh, dan yang kelima, mengerjakan hingga tuntas. Memegang prinsip. Menurut Dr. Stephen R. Covey, prinsip merupakan hukum alam yang tidak dapat dilanggar karena telah terbukti dan benar. Ia berlaku di setiap saat dan tempat. Demikian juga dengan prinsip yang bersifat langgeng dan permanen. Prinsip itu laksana kompas yang selalu menunjukkan arah, dan apabila kita tahu bahwa cara membaca prinsip-prinsip itu, maka kita akan tersesat. Dan apabila kita tahu cara baca prinsip-prinsip itu, maka kita tidak akan tersesat bingung atau terperdaya oleh suara-suara dan nilai-nilai yang saling bertentangan. Selanjutnya, tekun menuntaskan. Banyak faktor yang menyebabkan mengapa kita suka menunda-nunda pekerjaan. Leo Babauta dalam bukunya The Little Guide to Procrastination menyebutkan ada 6 penyebab, yaitu yang pertama, cenderung terhadap sesuatu yang bersifat instan. Yang kedua, rasa takut. Yang ketiga, mudah sebab tidak ada konsekuensi negatif saat ini. Keempat, cenderung melebih-lebihkan diri di masa yang akan datang. Yang kelima, tidak termotivasi. Keenam, sesuatu yang menjadi terlihat sulit. Selain penundaan, perilaku multitasking juga membuat pekerjaan tidak terselesaikan dengan maksimal. Multitasking merupakan perilaku seseorang yang cenderung ingin mengerjakan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya, mentalitas berkelimpahan. Sebaliknya, kata Covey, mentalitas berkelimpahan atau abundance mentality di sisi lain mengalir keluar dari perasaan batin yang dalam tentang nilai dan rasa aman pribadi. Ini adalah paradigma bahwa ada banyak hal tersedia di luar sana dan cukup untuk cadangan semua orang. Artinya, sukses tidak bisa harus mengalahkan atau menyingkirkan orang lain. Ada 3 bentuk mentalitas berkelimpahan, yaitu mensyukuri apa yang ada, berusaha memahami orang lain, selalu mencari peluang buat banyak orang. Lalu, menyetor kebaikan. Perlindungan Merpau mengatakan ada 2 bentuk kebaikan bisa kita setor untuk orang lain. Yang pertama yaitu tunai atau cash, dan kedua non-tunai atau non-cash. Kebaikan yang berbentuk tunai umumnya adalah kebaikan yang berwujud barang fisik, memberi sumbangan uang, bantuan, makanan, bahan bangunan, dan obat-obatan termasuk jenis kebaikan tunai. Selanjutnya, sedangkan senyuman yang tulus, sapaan yang ramah, kata
kata-kata yang menghibur, dan doa yang dipanjatkan untuk kebaikan orang lain, termasuk jenis kebaikan non-tunai, yang umumnya lebih menekankan pada yang merasakan oleh emosi seseorang. Kedua-duanya bisa kita berikan untuk orang lain. Menyelaraskan hubungan. Hubungan yang selaras dengan orang lain merupakan salah satu kunci sukses dan kebahagiaan dalam hidup kita. Dalam lingkungan manusia dengan beragam perbedaan karakter dan latar belakang lainnya, perbedaan tersebut memunculkan dampak positif sekaligus dampak negatif. Jika bisa dikelola dengan baik, maka dampaknya akan positif dalam mencapai produktivitas sosial. Namun, jika tidak bisa disikapi dengan kematangan emosi, akan menyebabkan timbulnya konflik yang kontraproduktif. Berikut beberapa bentuk keharmonisasi dalam hubungan kita dengan orang lain, yaitu memaklumi perbedaan, mencari titik temu, mendukung pertumbuhan. Selanjutnya, belajar efektif. Etika pembelajaran. Etika merupakan aturan yang menjadi pedoman dalam berperilaku. Baik tidaknya seseorang dalam berbuat tergantung seberapa baik dia menjaga etika tersebut dalam perilakunya. Salah satu yang ditulis oleh Dr. Muhammad Adriansah dalam bukunya, beliau menyebutkan ada 5 etika yang mesti diperhatikan dan dijaga oleh seorang murid kepada gurunya. Yang pertama yaitu memilih guru yang tepat, yaitu guru yang baik dan pintar. Yang kedua, menghormati guru karena kedudukannya yang mulia seperti orang tua kita. Yang ketiga, bersabar terhadap guru karena mereka juga punya kelemahan. Yang keempat, menjaga etika di kelas. Dan yang terakhir, setia menyertai guru. Menghargai ilmu. Menghargai ilmu bisa juga dilihat dari seberapa baik seseorang berinteraksi dengan bahan bacaan yang bermutu seperti buku. Membaca memungkinkan seseorang menjadi pribadi yang tidak asal bicara tanpa bukti-bukti argumentasi yang kuat. Membaca buku merupakan kebiasaan yang produktif dan bisa dibentuk dengan memunculkan motivasi untuk membaca secara rutin dan teratur. Implementasi pengetahuan menaikkan kualitas belajar. Solusinya, kita perlu lebih banyak menekankan pada internalisasi pemahaman tersebut dalam bentuk implementasi pengetahuan secara konsisten dan terarah. Penerapan dalam tindakan yang tepat akan menghasilkan kualitas belajar yang lebih baik bagi setiap orang. Bentuk pengimplementasian. 1. Mengubah orientasi. 2. Interaksi pribadi. Ketiga, memberikan manfaat. Selanjutnya, karir profesional. 5 manfaat bakat buat diri seseorang. Itu yang pertama, bakat membuat kita melihat masalah dan peluang. Yang kedua, membuat kita terpanggil atau berbuat memudahkan kita untuk berbuat sesuatu. Yang ketiga, bakat menguatkan kita untuk bersungguh-sungguh. Selanjutnya, pembelajaran jarak jauh dan kezaliman, dan membantu kita untuk menemukan peranan dalam hidup. Selanjutnya, peran kekuatan dan bakat. Menurut Rama Royani, bakat dapat didefinisikan sebagai pola pikir, perasaan, dan perilaku yang dialami dan berulang-ulang yang dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Sederhananya, bakat boleh disebut sebagai sifat, sedangkan kekuatan artinya aktivitas yang kita lakukan untuk mencapai hasil tertentu. Peran merupakan kumpulan aktivitas yang memiliki identitas dan karakteristik tertentu. Panggilan karir. 4 kriteria panggilan hebat. Yang pertama, pilihlah pekerjaan yang bisa memberikan Anda kesempatan untuk mengembangkan keahlian yang relevan, langka, dan berharga. Kedua, carilah pekerjaan yang membuat Anda punya peluang besar untuk berpikir, berkreasi, dan berkarya. Selanjutnya, temukan pekerjaan yang membuat Anda punya peluang bertemu dengan orang-orang hebat dan relevan dengan keahlian Anda. Selanjutnya, pilihlah karir yang memberikan banyak kesempatan buat Anda untuk bisa memberikan dampak positif buat orang lain. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.